Halo semua, perkenalkan saya Ihsan Mustaqim. Di dalam video ini, saya akan membahas tentang pemindahan risiko sebagai salah satu strategi risk financing dan bagaimana hal ini diterapkan dalam konteks nyata, yaitu pada perusahaan travel day trans. Mari kita mulai. Pengertian pemindahan risiko. Pemindahan risiko adalah salah satu metode dalam manajemen risiko, di mana saat suatu organisasi mentransfer risiko yang dimilikinya kepada pihak ketiga. Umumnya, bentuk pemindahan risiko dilakukan melalui asuransi atau melalui perjanjian kontraktual lainnya. Tujuannya adalah untuk melindungi perusahaan dari potensi kerugian besar yang mungkin timbul akibat peristiwa yang tak terduga, seperti kecelakaan, kehilangan jiwa, kerusakan aset, atau gangguan operasional. Next, jenis-jenis pemindahan risiko. Ada beberapa cara umum dalam pemindahan risiko. Yang pertama adalah kontrak, misalnya dalam kontrak kerja sama antara perusahaan dan vendor. Pihak vendor bisa diminta menanggung risiko tertentu. Yang kedua adalah asuransi, yang merupakan metode paling umum dan sistematis. Yang ketiga adalah outsourcing, di mana kegiatan yang berisiko tinggi diserahkan ke pihak yang lain yang lebih kompeten, dengan harapan mereka bisa mengolahnya lebih baik. Next, selanjutnya alat analisis asuransi jiwa. Salah satu alat analisis utama dalam pemindahan risiko adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa melindungi individu dan keluarga dari kerugian finansial akibat kematian. Dalam konteks perusahaan, asuransi jiwa bisa diterapkan untuk melindungi karyawan kunci seperti supir profesional, teknisi, atau manajemen lapangan. Kehilangan individu penting bisa berdampak besar terhadap kelangsungan bisnis, sehingga asuransi ini sangat bermanfaat. Oke, next, selanjutnya studi kasus perusahaan travel day trans. Day trans adalah salah satu perusahaan transportasi antar kota yang populer di Indonesia. Dalam operasionalnya, day trans menghadapi berbagai risiko, dari kerusakan kendaraan, keterlambatan karena cuaca, hingga kecelakaan lalu lintas yang bisa menyebabkan korban jiwa. Mengingat tingginya risiko tersebut, manajemen risiko di day trans tidak bisa diabaikan. Oke, next, selanjutnya risiko yang dihadapi day trans. Secara lebih spesifik, risiko-risiko yang dihadapi day trans antara lain kecelakaan lalu lintas yang dapat mengancam keselamatan penumpang dan supir, kerusakan kendaraan yang bisa menghentikan operasional, ketidakhadiran staf penting akibat insiden, dan keterlambatan yang menurunkan reputasi perusahaan. Next, dampak jika tidak dikelola. Bila risiko-risiko ini tidak dikelola dengan baik, maka dampak bisa sangat serius, mulai dari kerugian finansial yang besar, penurunan kepercayaan pelanggan, gangguan operasional, hingga masalah hukum dan reputasi. Selanjutnya, jenis asuransi yang digunakan day trans. Untuk mengelola risiko-risiko tersebut, day trans menggunakan beberapa jenis asuransi, antara lain asuransi jiwa untuk supir dan staf penting, asuransi kendaraan untuk armada transportasi, asuransi penumpang sebagai perlindungan tambahan, asuransi kecelakaan kerja bagi karyawan, serta asuransi umum untuk melindungi aset perusahaan. Selanjutnya, strategi pemindahan risiko day trans. Strategi ini memungkinkan day trans untuk memindahkan sebagian besar risiko finansial kepada perusahaan asuransi. Dengan membayar premi, day trans memperoleh perlindungan terhadap berbagai kemungkinan buruk. Ini adalah salah satu bentuk risk financing yang sangat efektif. Selanjutnya, manfaat pemindahan risiko. Manfaat dari strategi ini sangat besar. Day trans menjadi lebih stabil secara finansial, lebih siap menghadapi kondisi darurat, dan lebih dipercaya oleh pelanggan. Selain itu, perlindungan yang baik juga mendorong kepatuhan terhadap standar keselamatan dan peraturan pemerintah. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya, pemindahan risiko melalui asuransi, terutama asuransi jiwa, adalah langkah penting dalam menjaga keberlangsungan sebuah perusahaan transportasi seperti day trans. Strategi ini bukan hanya soal perlindungan, tapi juga mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap karyawannya, pelanggannya, dan bisnis itu sendiri. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan membuka wawasan kamu tentang pentingnya manajemen risiko, khususnya dalam dunia usaha. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.